Yudhistira, aku nyatakan kau sebagai raja yang merdeka dari Kandawa Prasta. Di episode sebelumnya, Bisma menghampiri Raja Drestarastra dengan meminta agar Raja memberikan separuh kerajaan Hastinapura pada para Pandawa. Raja pun mengungkapkan keberatannya dan tidak mau mengabulkan keinginan Bisma, karena sama sekali tidak menguntungkan bagi dirinya, bahkan hanya akan membuat kerajaan yang dipimpinnya lemah. Atas dasar itulah, Bisma berjanji, selama Drestarastra menjadi raja di Hastinapura, maka ia akan melayani kerajaan jika rajanya. Sementara para Pandawa berencana memilih sebuah hutan belantara bernama Kandawa Prasta untuk dijadikan bagian mereka. Tujuannya adalah menghindari konflik saudara dalam pembagian kerajaan ini. Bagaimana kelanjutannya? Tak usah banyak ngawadul lagi, yuk langsung saja kita mulai pada alur cerita Mahabharata episode 120. Bisma berkata bahwa seluruh hidupnya akan ia habiskan demi melindungi Drestarastra, namun hari ini Raja harus membagi kerajaan Hastinapura. Selain itu, Raja juga harus menyatakan Yudhistira sebagai Raja. Bisma meminta agar Raja memberikan suatu kesempatan untuk menjalani hidup bahagia pada para Pandawa. Raja mulai tersenyum lalu berkata bahwa ia setuju dan akan mengabulkan keinginan Bisma. Setelah itu, Bisma mulai menghapus air matanya, lalu membangunkan Drestarastra. Yabek masih tertunduk memohon pada Bisma. Bisma meminta Raja tetap duduk di tahtanya lalu ia pun memberi hormat pada Raja Hastinapura. Kabar pembagian kerajaan Hastinapura telah menyebar pada seluruh rakyat. Mereka menilai bahwa pembagian kerajaan ini adalah untuk mencegah Yudhistira menjadi raja di Hastinapura. Kebanyakan dari mereka akan pergi mengikuti Pandawa, di mana mereka akan bahagia juga sangat beruntung. Namun mereka masih bingung karena kehidupan mereka adalah di Hastinapura. Sementara di dalam istana, terdengar sambutan bahwa para Pandawa akan memasuki ruang sidang istana. Ketika sudah masuk, Sangkuni bertanya kenapa Duryudana tidak terlihat gembira hari ini. Duryudana berkata bahwa kini impiannya telah hancur, karena Bisma telah membuat Yudhistira akan segera dinobatkan menjadi raja. Raja dan hancurkan impianku satu-satunya. Sangkuni berkata pada Duryudana, agar ia berusaha belajar pura-pura bergembira di hadapan semua orang. Para Pandawa mulai memberi salam pada Raja, setelah itu mereka mulai mundur kecuali Yudhistira yang masih berdiri di hadapan Raja. Arjuna memberi salam pada Raja Anggakarna dan begitupun Karna yang memberi salam pada Arjuna. Perdana Menteri berkata pada Yudhistira agar Yudhistira mengungkapkan apa yang ingin ia sampaikan pada Raja. Lalu Duryudana berkata pada Sangkuni, jika sampai Pandawa mendapatkan daerah yang subur maka perjanjian damai akan ia langgar dan besok akan menyerangnya. Sangkuni meminta agar keponakannya tenang. Karena mereka yang berjalan di atas kebenaran maka akan mudah mereka tipu. Sangkuni mengajak Duryudana menunggu dan melihat apa yang akan Yudhistira katakan. Yudhistira berkata bahwa ia akan menyetujui juga menerima pembagian wilayah Kuru demi kesepakatan damai. Ia meminta izin untuk segera dinobatkan menjadi raja. Drestarastra berkata bahwa ia mengizinkan Yudhistira, namun sebelum acara penobatan dimulai maka Yudhistira harus memberitahunya, terkait daerah kerajaan Kuru manakah yang ingin Pandawa miliki. Selain wilayah Hastinapura, maka Yudhistira boleh memilih daerah manapun, namun perlu diingat bahwa luas wilayahnya tidak boleh lebih dari setengah luas seluruh kerajaan Kuru. Untuk luasnya, tidak boleh melebihi dari setengah kerajaan Kuru. Setelah dipersilahkan, Yudhistira berkata bahwa banyak sekali daerah yang menjadi makmur atas usaha Drestarastra, dan jika Yudhistira memilih daerah tersebut, maka tidak menunjukkan keberanian dalam dirinya. Yudhistira mengatakan bahwa ia tak menginginkan sebuah harta dari orang tuanya, maka dari itu ia meminta izin untuk pergi ke wilayah Kandawa Prasta dan membangun kota baru di wilayah tersebut. Kami akan pergi ke daerah Kandawa Prasta, dan membangun sebuah kota baru di sana. Keputusan Yudhistira untuk tinggal di Kandawa Prasta, membuat Duryudana tersenyum namun membuat masyarakat sedikit kasihan juga bertanya-tanya, terkait apa yang sebenarnya Yudhistira inginkan dengan memilih bagian hutan belantara. Bisma mulai berdiri dan berkata bahwa Yudhistira belum tahu wilayah Kandawa Prasta. Yudhistira berjata bahwa ia sudah tahu, wilayah Kandawa Prasta adalah wilayah yang dikutuk, bahkan hujan juga kesuburan pun tak ada di sana.
Namun Yudhistira bersama Pandawa lainnya telah berjanji untuk membangun wilayah tersebut menjadi sebuah kota. Selain itu ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nama baik kerajaan Kuru. Kau tidak bisa melakukannya, Yudhistira. Bhisma kembali berkata bahwa Yudhistira tidak akan bisa melakukannya, karena hutan di dekat wilayah tersebut adalah tempat sebuah suku kecil pemuja ular. Mereka adalah makhluk yang berbisa, selain itu, mereka juga menentang kehadiran manusia. Mereka dipimpin Tatsaka si ular licik. Dan siapapun manusia yang pergi ke Kandawa Prasta maka akan dibunuh oleh Tatsaka karena itu adalah sumpah dari Raja Tatsaka. Bhisma mengatakan bahwa semua orang yang pergi bersama, Yudhistira tidak akan selamat, dan Yudhistira tidak akan berhasil meskipun mencobanya. Itu adalah keputusan yang bodoh, Yudhistira. Yudhistira berkata bahwa dasar dari sebuah keberhasilan adalah doa dari seorang ayah. Jika Pandawa mendapatkan doa dari Bhisma maka mereka akan berhasil. Bhisma membentak Yudhistira bahwa itu adalah keputusan yang bodoh. Lalu ia berkata pada Raja, bahwa Bhisma telah memilih beberapa daerah yang luasnya separuh dari kerajaan Kuru. Namun Raja berkata bahwa itu tidaklah mungkin, karena Yudhistira pasti sudah memikirkannya sebelum mengutarakan keinginannya. Dan memenuhi keinginan Yudhistira merupakan tanggung jawab Raja. Bhisma tak bisa lagi memperjuangkan para Pandawa, lalu Raja berkata bahwa Yudhistira akan diberikan juta koin emas dan 2 juta sapi untuk membangun kotanya. Selain itu, siapapun di dalam kerajaan Kuru yang ingin pergi bersama Yudhistira maka akan mendapatkan izin Raja. Raja mulai menyatakan bahwa mulai saat ini, Yudhistira adalah Raja yang merdeka dari Kandawa Prasta. Keputusan Raja membuat Sangkuni beserta Duryudana tersenyum karena Yudhistira hanya menjadi Raja di wilayah hutan belantara. Aku nyatakan kau sebagai Raja yang merdeka dari Kandawa Prasta. Namun perlu diingat, bahwa ada sebuah tradisi di wilayah Arya, di mana jika belum ada sekitar 100 kerajaan yang mengakui kehebatan sebuah kerajaan baru maka kerajaan itu belumlah dinyatakan sebagai kerajaan mandiri. Kerajaan itu tidak akan punya bendera dan sumpah apapun yang dilakukan di sana hanya demi nama tahta Hastinapura saja. Selain itu, semua dokumen yang resmi juga adalah atas nama Hastinapura. Raja mulai meminta agar Guru Kripa segera melakukan upacara penobatan Yudhistira sebagai Raja di Kandawa Prasta. Mulailah upacara penobatan dari Yudhistira. Setelah upacara selesai, Yudhistira mulai naik tangga menuju ke Dewan Raja. Yudhistira mulai menundukkan badannya lalu Raja mengambil mahkota dan memakaikannya pada Yudhistira sambil mendoakan Raja baru di Kandawa Prasta. Hidup Raja Yudhistira! Hidup Raja Yudhistira! Hidup Raja Yudhistira! Hidup Raja Yudhistira! Sangkuni berbisik pada Duryudana bahwa ia sudah punya rencana selanjutnya. Raja mulai membangunkan Yudhistira dan berkata bahwa mulai hari ini, kerajaan Yudhistira saat ini merdeka dari Hastinapura. Ia punya keyakinan bahwa setelah ini maka Yudhistira tak akan menginginkan wilayah lain dari Hastinapura. Demi memastikan perbatasan Kandawa Prasta, Raja berkata bahwa Yudhistira tak akan pernah menyerang Hastinapura, dan untuk memperkaya Kandawa Prasta maka Yudhistira tak akan mengambil milik Hastinapura. Tidak akan pernah diambil olehmu. Yudhistira mulai berjanji bahwa ia akan selalu ingat perkataan pamannya, dan ia akan selalu mengingat semua Irang yang tinggal di Hastinapura. Tiba-tiba Raja berkata bahwa Hastinapura juga merupakan tempat tinggal ibu mereka. Semua orang mulai terheran-heran dan inilah yang dimaksud Sangkuni terkait rencananya. Yudhistira mulai bertanya apa maksud pamnya itu. Lalu Raja berkata bahwa Kunti adalah istri dari adiknya, ia juga merupakan menantu dari dinasti Kuru, jadi menjaga keselamatan Kunti merupakan tanggung jawab dirinya. Dan Kunti akan tetap tinggal di Hastinapura. Para Pandawa merasa kecewa, bahkan Bhisma sampai berdiri mendengar keputusan Raja. Sangkuni mulai tersenyum melihat rencananya berjalan lancar. Raja berkata jika Kunti tinggal bersama Gandhari maka Kunti akan tetap aman. Yudhistira yang merasa kecewa mulai menatap ke arah ibunya yang mulai meneteskan air mata. Raja kembali berkata pada Kunti bahwa ini bukanlah perintah dari seorang raja yang kejam, namun kakak dan adik iparnya lah yang telah mengajukan permintaan itu. Mendengar kata-kata Raja,
para Pandawa mulai menatap ke arah Ibu Kunti dan terlihat raut wajah para Pandawa yang menahan emosi atas keputusan Raja. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan cerita selanjutnya di Mahabharata episode 121.